Shalom, God's beloved. Berjumpa lagi dalam Dunia Firman atau Dufan. Kali ini saya akan membahas tentang tema yang sedang banyak dibicarakan oleh kekristenan, yaitu Tuhan Yesus disalibkan itu rencana Tuhan, rencana Bapa, atau rencana iblis. Nah, ada banyak yang bingung, bahkan saya juga mendapat banyak message dari jemaat bertanya, Pastor, ini kenapa ada yang menyinggung Edis TV katanya. Dia berkata itu rencana iblis. Ada yang berkata juga, ini kan rencana Tuhan. Yesus disalibkan. Tapi juga ada sekelompok yang berkata, ini rencana iblis, Yesus disalibkan, dan memberi bukti ayat-ayat firman Tuhan. Nah, mari kita sekarang melihat melalui dunia firman ini. Nah, saudara, penyaliban Yesus disalib itu sebetulnya adalah rencananya siapa? Mari kita melihat, rencana Tuhan atau rencana iblis. Firman Tuhan, saudara, dikatakan, saya akan membaca di dalam, saya awali dengan Yohanes 3 ayat 16 yang paling terkenal. Dikatakan begini, sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada rencana Tuhan, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Ini rencana Tuhan. Untuk masuk ke sana, mesti orang melalui satu pintu, yaitu Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Firman menjadi manusia. Dan tentunya harus ada yang dihapuskan, yaitu kesalahan, dosa, pelanggaran manusia melalui pencurahan darahnya, melalui kematian. Kematian siapa? Para imam, tidak ada yang layak. Para nabi, para yang dulu imam besar, tidak ada yang layak. Yesus, melalui Yesus. Jadi sebetulnya kematian Yesus itu adalah rencana Tuhan. Karena rencana besarnya adalah yaitu keselamatan kekal. Namun iblis juga berencana. Masalahnya ini dia. Iblis punya rencana. Kita lihat di Yohanes 10 ayat yang ke Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima potongan roti itu, ia kerasukan setan. Jadi setan masuk kepada Yudas. Yesus lalu berkata kepada Yudas begini, apa yang hendak kau lakukan, lakukanlah segera. Ini sangat kontroversial sekali, tapi sebetulnya tidak. Kenapa iblis masuk kepada Yudas? Karena Yudas sudah didekati, dilobi oleh Mahkamah Agama untuk ditanya, Yesus di mana? Karena Mahkamah Agama menyuruh membayari para prajurit tentara untuk menangkap Yesus, tidak bisa. Kemudian karena sudah dijual 30 keping perak, setelah perjamuan terakhir, setan masuk kepada Yudas. Kemudian sepertinya iblis segera mau melaksanakan rencananya, yaitu apa? Yesus ini harus dihentikan. Dia harus mati ini. Jadi apakah Yesus mati rencana Tuhan? Ya, rencana Tuhan. Apakah Yesus mati itu adalah rencana iblis? Ya, iblis ingin mematikan, membunuh Yesus. Karena iblis itu adalah pembinasa. Dia itu datang untuk membinasakan, tapi Tuhan datang untuk menghidupkan. Yudas menjadi pribadi yang ketemu dua rencana. Tapi rencananya itu sama, yaitu kematian. Setan masuk kepada Yudas supaya Yudas segera memberitahukan Mahkamah Agama di mana Yesus, dan ternyata benar kan, diberitahukan dia di Getsemani. Mahkamah Agama datang dengan tentara, akhirnya Yesus di Getsemani ditangkap.
Dan setan bersorak-sorai. Sampai Yesus mati di atas kayu salib, setan bersorak-sorai. Itu tujuannya. Yesus mati di atas kayu salib, rencana iblis betul 100% juga. Dan itu memang rencana setan. Tujuannya mati. Tunggu, tidak berhenti sampai di situ. Apakah setan tahu di balik kematian Yesus? Setan dalam bahasa Jawa itu kecilik. Apa kecilik? Kecewa dia. Dia ternyata Tuhan itu punya rencana. Di balik penyaliban Kristus, ternyata kematian Yesus itu menjadi pengganti penghukuman manusia yang disalibkan untuk penghukuman. Dosa dihapuskan oleh darah Yesus. Ini tidak ada di otak, di benak setan, iblis. Jadi Yesus menyuruh Yudas lakukan. Setan menguasai iblis. Jadi di dalam diri Yudas itu ada satu misi. Misi Tuhan, Yesus harus mati. Misinya iblis, Yesus harus mati. Tapi matinya karena apa? Iri, dengki para imam, ahli agama. Setan juga banyak dikalahkan oleh Yesus. Legion dikalahkan oleh Yesus. Semua setan tunduk dalam nama Yesus. Makanya Yesus harus dihentikan ini. Jadi di dalam Bible benar bahwa Yesus mati itu adalah rencana setan. Benar Yesus mati itu adalah rencana Tuhan. Tapi rencana Tuhan keselamatan. Rencana setan kematian. Nah, dikatakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 23. Sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan diketahui sebelumnya oleh Elohim, dia telah diserahkan kepadamu, lalu kamu membunuhnya dengan menyalibkannya melalui tangan orang-orang durhaka. Ketika khotbah Petrus ini disampaikan, itu kayak memberitahukan bahwa memang rencana penyaliban, kematian Yesus itu direncanakan. Nah, tapi apakah Yesus disalib itu adalah rencananya memang disalib? Tidak juga. Karena penghukuman yang terjadi pada waktu itu, mati cepat itu mesti disalib. Coba kalau sekarang, zaman sekarang sudah ada tembak pistol, pasti mati ditembak pistol, dor. Karena zaman itu kan penghukumannya yang paling berat untuk pendosa atau penjahat besar kan salib. Makanya disalibkan. Yesaya 53:10 dikatakan, namun Yahweh berkehendak untuk meremukkannya. Nah ini, kan rencana Tuhan ini, meremukkan siapa? Yesus. Dan membuatnya sakit. Sekiranya dia menaruh jiwanya sebagai persembahan penebus salah, dia akan melihat benihnya dan dia akan memperpanjang hari-harinya, dan di tangannya kehendak Yahweh akan berhasil. Jadi ternyata Yesus itu dia diremukkan untuk menebus kita, untuk kesalahan kita, sakit penyakit kita. Setan nggak tahu ini. Setan tidak tahu. Setan taunya iri, dendam, bunuh saja Yesus. Tetapi rencana Tuhan, memang Yesus harus mati. Jadi rencana iblis untuk membunuh Yesus dan rencana Tuhan untuk supaya Yesus mati itu ngumpul di satu pribadi namanya Yudas. Tapi iblis tidak tahu. Makanya ketika Yudas kerasukan setan, setan masuk pada Yudas, Yesus ngomong ke Yudas, lakukan. Seolah Yudas itu disetujui mengkhianati Yesus. Seolah Yudas itu memang disuruh oleh Yesus. Oke, cepat kamu lakukan. Aku cepat jualan ke mahkamah agama supaya aku cepat ditangkap, supaya aku cepat mati. Rencana kematian Yesus itu baik dari Bapa maupun iblis itu ngumpul di Yudas. Tapi iblis cuma berhenti sampai Yesus mati. Titik. Iblis tidak tahu rencana sebenarnya Yesus mati itu adalah untuk menebus dosanya Yudas juga. Menebus dosa kita, para murid mahkamah agama. Seluruh dosa dunia ditanggung Yesus di atas kayu salib. Jadi kalau ada pertanyaan apakah rencana kematian Yesus di atas kayu salib itu rencana setan? Ya, rencana setan. Tetapi rencananya terbatas dan dia tidak tahu apa-apa. Terbatas dia. Apakah kematian Yesus di atas kayu salib itu rencana Tuhan? Iya, untuk menebus dosa saya, dosamu, dosa saudara.
Dua-duanya benar, tetapi setan terbatas, Tuhan tidak terbatas. Karena di balik kematian Yesus ada keselamatan dan kehidupan kekal. Menurut iblis, selesai loh. Ternyata enggak. Jadi, Tuhan itu punya rencana Yesus harus mati itu adalah sejak dunia, sebelum dunia dijadikan. Before the world began. Saya baca ya ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 19. Melainkan dengan darah Kristus yang mahal, seperti darah anak domba yang tanpa cacat dan noda, Dia telah ada sebelum dunia ini ada, tetapi baru dinyatakan pada akhir zaman demi kamu. Sudah direncanakan Yesus akan hadir di zaman itu, tetapi sebelum dunia dijadikan. Dan hadirnya Yesus datang ke dunia untuk apa? Menebus dosa umat manusia. Jadi kematian Yesus menebus kita. Since atau before the world began, Tuhan sudah rencanakan. Iblis nggak tahu ini. Karena iblis tidak paham rencana Tuhan. Jadi, hasilnya adalah Yesus mati di atas kayu salib. Malah iblis yang dipermalukan. Dilucuti dia. Jadi kesimpulannya adalah iblis punya rencana Yesus mati karena iri, serakah, benci. Dia mau memang menghentikan Yesus, mau membunuh, membinasakan. Tuhan punya rencana Yesus harus mati di atas kayu salib untuk supaya dosa diampuni, dihapuskan, keselamatan terjadi. Saya dan saudara diselamatkan dan punya hidup yang kekal. Jadi saudara, salib itu puncak rencana Tuhan. Salib itu peristiwa iblis ingin menghentikan Yesus. Dia berperan tapi maksud jahat. Tapi salib itu puncak rencana Tuhan. Tuhan membalikkan rencana jahat iblis menjadi kemenangan besar bagi orang yang telah ditebusnya. Jadi kita jangan saling menyalahkan saudara. Jangan saling menyesatkan satu dengan yang lain. Ada sekelompok orang yang berkata salib itu rencananya setan. Ada sekelompok lagi yang berkata, oh Yesus mati di atas kayu salib itu rencana Tuhan. Dua-duanya benar. Tetapi iblis tidak tahu apa-apa rencana Tuhan sesungguhnya. Tapi rencana Tuhan, kemenangan, keselamatan kekal ini yang terjadi. Iblis selesai dan dia terus dia tidak bisa apa-apa, tidak punya kuasa. Tetapi hari ini karena salibmu, karena salib Kristus kita diampuni, diselamatkan, berkemenangan. Ya, kita damai satu dengan yang lain. Jangan saling menyalahkan. Oh ini sesat, ini enggak. Itu salib itu rencana iblis. Oh enggak, salib itu rencana. Sudah, jangan saling menyalahkan. Kita yang penting tahu esensi salib. Kristus disalibkan untuk supaya kita ditebus, kita diampuni, diselamatkan. Yesus Hamasiah, bless you.